Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Selamat datang di
Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Semua kami dari komunitas lansia ya, lansia JIG atau dibilang Jesus is Good, kami akan mempersembahkan pujian. Sebelum kami mempersembahkan pujian, saya akan menyampaikan selamat hari Natal kepada semua yang ada di tempat ini dan menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan nyanyi satu pujian dengan judul Kau Penebus. Oh
Sehingga kita sama-sama bangkit berdiri. Kita puji-pujikan Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia terlupakan, Raja-Mu menebus. Terpujilah burung lemah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Tuhan yang hadir bagi kita semua. Amin.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kau berbicara kepada kami semua, karena kami rindu Engkau. Kami rindu akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saudara, kita hari ini ada di dalam hari Natal di tahun 2023. Saudara, satu Natal yang indah, saudara, yang kita hadirkan pada hari ini. Ya. Dan lampu mati, tapi kita tetap akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan saudara tentang kerinduan akan juru selamat. Jadi saudara, Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat manusia. Arti atau pengertian juru selamat, saudara, itu dia penyelamat. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Saudara yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, saudara adalah orang yang berbahagia. Sebab saudara, banyak orang merindukan, banyak orang ingin, banyak orang mencari juru selamat, tetapi mereka tidak menemukan, saudara. Mereka tidak menemukan juru selamat itu. Tetapi saudara, kita mau lihat ada seorang yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Ini saudara, ada seorang yang bernama Simeon. Dia menemukan juru selamatnya itu pada waktu usianya lanjut. Saudara, saya akan membaca Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 35. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi saudara, sampai di ayat 35 saja. Saudara, kita akan melihat dari bagian-bagian ini. Saudara, di Alkitab mengatakan di Yerusalem ada seorang bapak tua, saudara, namanya Simeon. Simeon ini, saudara, dia menantikan, menunggu kedatangan juru selamat. Sebab menurut catatan Alkitab, kitab Perjanjian Lama, menurut nubuatan Nabi Yesaya, menurut saudara dari kitab-kitab Taurat tuh saudara, kitab para nabi, kitab Mazmur, dikatakan bahwa akan datang seorang juru selamat manusia. Saudara, akan datang seorang penyelamat. Itu yang mereka ada. Manusia membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan. Waktu itu saudara, di negeri Israel, bangsa Israel sedang dijajah oleh orang Romawi, saudara. Mereka sedang dijajah oleh orang-orang Romawi.
Nah, saudara, mereka sedang menantikan juru selamat karena mereka melihat kondisinya, mereka melihat keadaannya, lalu mereka mengatakan, aku perlu penolong, aku perlu juru selamat, aku perlu Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, lalu mereka menanti. Jadi seluruh orang percaya pada waktu itu yang namanya orang Israel, yang percaya kepada Taurat Tuhan, yang percaya itu saudara, mereka sedang menantikan yang namanya juru selamat. Mereka tunggu saudara. Nah saudaraku, itu yang kita lihat, mereka nunggu. Saudara, ya puji Tuhan saudara. Ya saudara, jadi saudara kita lihat itu yang kita lihat. Nah saudara, saat Simeon bertemu dengan Tuhan, saudara, Simeon itu merasakan ketenangan di hati. Dia merasakan ketenangan di hatinya saat dia melihat. Saudara, Simeon itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berkata, Tuhan, aku ingin melihat juru selamatku. Aku ingin melihat penolongku. Aku ingin melihat Tuhanku, saudara, kira gitu. Nah, saudara kita bisa lihat. Jadi saudara, dia berdoa di sini. Saudara, saya katakan banyak orang menantikan, tunggu, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri kepada orang-orang Israel yang lain. Tuhan menyatakan kepada seorang yang namanya Simeon. Kenapa? Saudara, karena dia percaya, dia mau menyerah, dia hatinya mau terbuka, saudara. Sebab itu Tuhan datang kepada orang yang rendah hati. Saudara, kalau cari Tuhan, saudara di mana? Saudara mau menemukan Tuhan ada di mana? Tuhan itu adanya di hati orang yang rendah, saudara. Tuhan itu adanya di hati orang yang hancur. Kadang-kadang saudara kita menemukan Tuhan, saudara, di tempat yang saudara tidak pikir saudara menemukan. Oh, aku kan merasakan adanya Tuhan, saudara. Nah, sekarang Simeon ini saudara, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada Simeon. Nah, saudara, jadi kita bisa lihat di sini Tuhan bicara kepada Simeon. Kadang-kadang kita katakan kalau Tuhan bicara kepada saudara sangat indah, saudara. Dan Simeon itu dengar suara Tuhan. Waktu Tuhan bicara kepada dia, Simeon itu dengar, saudara. Jadi saudaraku, kita bisa dengar. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, Simeon itu hidupnya benar. Simeon itu hidupnya itu benar, saudara, dan hidupnya itu saleh. Dua kata yang kita lihat, dia ini hidupnya itu benar dan saleh. Dia seorang yang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan datang menyatakan diri kepada dia, saudara. Simeon itu datang menemui kepada Tuhan. Waktu itu Tuhan menjelma menjadi manusia, masih bayi, saudara, untuk diketemukan, saudara. Nah, ini ada dia seorang yang saleh berkenan. Dia bilang, aku menanti
menantikan penghiburan. Saudara, jadi Simeon ini menantikan penghiburan. Apa penghiburan itu? Apakah penghiburan itu, saudara? Berapa lama ia nunggu? Dia ingin ada yang menghiburkan dirinya. Sebab sudah sekian lama, saudara, Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. 400 tahun, saudara, Tuhan tidak bicara kepada umatnya. Saudara, jadi dari zaman kitab Maleaki sampai ke Matius itu 400 tahun. Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak bicara. Kalau Tuhan tidak bicara, saudara, kita mau apa? Tidak ada sukacita. Kita kadang-kadang ingin Tuhan itu ngomong sepatah kata saja. Mungkin saudara dalam kesulitan, saudara dalam kondisi apapun, saudara berkata, Tuhan, aku ingin dengar Engkau berbicara kepadaku. Kalau Tuhan bicara, saudara, sepatah kata saja, itu setelah menghapus semua kerisauan saudara. Telah menghapus. Tapi 400 tahun gak bicara. Simon itu tunggu penghiburan. Dia ada di dalam rumah Tuhan tiap-tiap hari. Dia ada di sana, dia menunggu, saudara, dengan setia. Kapan Tuhan menurunkan penghiburan? Penolong itu kapan itu ada, saudara? Itu yang ada. Dia menunggu dan dia menunggu, saudara. Itu Simeon. Saudara, seorang yang namanya John Wesley, saudara. John Wesley ini nanti dibilang mendirikan gereja yang namanya Metodis, saudara. Ini John Wesley, saudara. Dia hidupnya benar di hadapan Tuhan. Lalu pada waktu akhir hidupnya, manusia itu ada akhir hidupnya, saudara. Pada waktu saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia berkata begini, saudara. John Wesley, best of all is God is with us. Dia mengatakan paling baik dari semua ini kalau Tuhan beserta kita. Saudara, paling baik dari semua ini. Ini ceritanya begini, saudara. Suatu waktu si John Wesley itu ditanya, kamu punya pengalaman apa dalam hidup kamu? Dari sepanjang hidup kamu, pengalaman apa yang paling berkesan di dalam diri kamu? Pertama dia nggak mau jawab, saudara. Terus dia tanya, kamu kan pernah keliling naik kuda, mana-mana. Ini saudara tahun 1800-an ya, saudara, keliling kemana-mana untuk berkhotbah. Apakah itu? Tidak. Kamu pernah berkhotbah di yang hadir ribuan orang? Tidak. Kamu pernah menyembuhkan orang sakit? Bagaimana? Apakah itu pengalaman yang paling bagus? Tidak. Apa pengalaman yang paling baik dalam hidup kamu? Kalau Tuhan beserta kita. Saudara, kalau Tuhan beserta kita, saudara, mau di rumah, mau di kantor, mau di rumah sakit, mau dimanapun, semua oke. Asal Tuhan beserta kita. Saudara, kalau Roh Kudus menyertai, pasti saudara kita bertemu dengan Tuhan kita, saudara. Ini yang dialami oleh John Wesley, saudara, seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian saudara, setelah Simeon itu, saudara, dia yang saudara, Roh Kudus berkata kepada Simeon, dia bilang apa? Kamu gak akan mati. Kamu tidak akan mati. Sebelum kamu melihat juru selamat kamu gak akan mati. Saudara, luar biasa. Jadi pesannya Roh Kudus kepada Simeon adalah kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias, sebelum melihat juru selamat. Udah tua, saudara, umurnya sudah lanjut, tetapi dibilang kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Sebab apa? Sebab itu yang kamu nanti, itu yang kamu tunggu, saudara. Sebelum melihat juru selamat manusia, saudara, waktu itu, saudara, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada dia dan dia mengatakan, ya, aku percaya. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa mendengar suara Roh Kudus berbicara kepadanya. Dan dia mengatakan, ya, saudara, tidak akan mati sampai berjumpa dengan Yesus. Ini kebaikan, saudara. Kebaikan Tuhan. Setelah melihat juru selamatnya, setelah dia melihat Yesus, dengan tenang dia mengatakan, aku kembali kepadamu, Tuhan. Sekarang aku kembali kepadamu, ya Tuhan. Dia mengatakan begitu, saudara.
Coba. Nah, saudara, kita lihat tidak akan ini kebaikan Tuhan kepadanya. Yuk terus saya jalan. Saudara, ini kebaikan Tuhan kepadanya. Setelah melihat juru selamat, Simeon mengatakan, Tuhan, sekarang aku kembali kepadamu. Aku kembali. Saudara, Simeon telah lihat Tuhan dengan iman. Kalau sekarang saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah melihat Tuhan, saya sudah mungkin merasakan kehadiran Tuhan, saya sudah menikmati kebaikan Tuhan, saya sudah menikmati semua dari Tuhan. Saya tinggal berkata, Tuhan, sekarang aku kembali kepadamu ya Tuhan. Sebab apa? Pengharapan dari Simeon itu tidak akan mengecewakan. Saudara, Tuhan menyatakan dengan sangat indah. Saudara, ini kebaikan Tuhan buat Simeon. Lalu tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada Simeon, pergi sekarang kamu ke bait Allah. Pergi sekarang kamu ke rumah Tuhan. Pergi sekarang kamu ke gereja. Pergi kamu ke sana. Lalu Simeon taat, saudara. Dia jalan kaki, dia pergi ke bait Allah. Sampai di bait Allah, tiba-tiba ada satu keluarga, seorang saudara laki-laki muda namanya Yusuf dengan seorang perempuan namanya Maria. Dia masuk ke bait Allah dengan menggendong seorang bayi. Bayi itu namanya Yesus, saudara. Bayi itu namanya Yesus, yang artinya juru selamat. Lalu dia bawa pergi ke bait Allah. Kira-kira umur bayi itu 8 hari, saudara. Sampai di sana Roh Kudus bicara, katanya, urapi anak ini, karena ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Lalu Simeon itu datang, dia menghampiri bayi itu, saudara, dipangku sama dia. Lalu dia memuji Tuhan. Lalu dia mengatakan, Tuhan, sekarang Tuhan, biarlah hambamu pergi dengan damai sejahtera. Saudara, kalau ketemu dengan Tuhan, saudara, itu seperti itu, saudara. Senang sekali kalau kita ketemu. Roh Tuhan mengetahui, saudara, lebih banyak. Simeon mendengar dan dia menuruti semuanya. Simeon bawa bayi itu, saudara. Lalu Simeon mulai memberkati. Kata memberkati itu, saudara, itu bahasa Yunaninya eulogeo, itu artinya mengucapkan kata-kata yang baik. Simeon berbicara hal-hal yang baik. Dia mengagungkan Tuhan, saudara. Dia mulai memuji Tuhan. Pujian Simeon ini disebut dengan nama Nunc Dimittis, saudara, yang artinya sekarang biarlah engkau berangkat, saudara. Ini, saudara, jadi saudara, ini adalah satu nyanyian yang dinyanyikan oleh Simeon. Dia memberkati, lalu dia mengatakan dalam bahasa Latin, Nunc dimittis servum tum domine secundum verbum tum in pace quae fedurun oculi mei salutare tum. Saudara, dia bicara itu, saudara. Dia mengatakan, sekarang Tuhan perkenankan hambamu berpulang dengan damai. Saudara, kenapa? Karena sudah ketemu dengan Tuhan, sudah ketemu dengan juru selamatnya, dan dia sangat senang sekali. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pulang pasti senang, saudara. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan pasti senang. Kalau saudara pergi ke gereja belum berjumpa dengan hati Tuhan, perasaan kehadiran Tuhan, saudara masih belum senang. Tapi kalau saudara ketemu dengan Tuhan, saudara merasakan, saudara pulang dengan hati gembira. Saudara, tidak ada yang pulang dengan wajah masam. Saudara, hari ini juga saya ingin, saudara, dan saya berdoa biar Tuhan datang kepada saudara dan berjumpa dengan saudara pada hari ini. Saudara pulang dengan wajah penuh sukacita, saudara. Saudara, sebab apa? Saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara merasakan kehadiran Tuhan. Saudara merasakan Tuhan ada di dalam hati saudara. Dan saudara merasakan, oh betapa indahnya jadi anak Tuhan, saudara. Ada nyanyian yang lama mengatakan, oh betapa senang jadi anak Tuhan, saudara. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan, saudara. Kita senang menjadi orang-orang yang percaya. Sekarang Tuhan yang mengatakan, sekarang Tuhan, waktu dia bawa anaknya, sekarang Tuhan, aku sudah lihat, sekarang Tuhan, dia tidak takut lagi dengan kematian. Tidak takut lagi dengan kekhawatiran akan hidup. Dia tidak takut lagi dengan bayang-bayang maut. Sebab sudah berjumpa dengan Tuhan. Orang yang sudah, saudara, menikmati
Tuhan, orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, dia tidak akan takut lagi dengan kematian. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan yang akan memimpin kita, yang akan membawa kita melewati segala macam kematian, saudara. Saudara, saya mencatat beberapa catatan, saudara, dari orang-orang yang meninggal. Dia memberi kutipan-kutipan yang bagus, saudara. Ada ini tahun-tahun 1600, 1800, saudara. John Owen, saudara. Dia John Owen tahun 1616 dia mengatakan pada saatnya, saudara, dia mengatakan dia seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Dia berkata, aku pergi kepada dia, kepada Tuhan yang jiwaku kasihi dan yang terlebih mengasihi aku dengan kasihnya yang kekal, yang abadi. Pada waktu saat dia dipanggil Tuhan, saudara, dia mengatakan, Tuhan, aku kembali kepadamu. Jiwaku, yang engkau yang mengasihi aku. D.L. Moody, saudara, seorang penginjil dari Amerika, dari Chicago, dia mengatakan begini pada waktu akhir hidupnya, saudara. Aku melihat bumi ini makin lama makin gak kelihatan, makin surut. Aku lihat sorga terbuka. Tuhan memanggil aku. Saudara, sangat indah. William Carey, seorang misionaris di India, saudara, dia mengatakan begini saat terakhir hidupnya. Dia mengatakan, kalau aku udah pergi, kalau aku udah dipanggil Tuhan, jangan ngomong-ngomong tentang aku, udah, tapi ceritakan tentang juru selamatnya, Dr. Carey. David Brainerd, seorang penginjil yang dipakai Tuhan, saudara, dia mengatakan pada waktu akhirnya, ia akan datang dan ia tidak tinggal diam. Aku segera berada di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. John Wesley, yang tadi saya katakan, dia mengatakan, yang terbaik semua ini Allah menyertai kita. Saudara, Hudson, saudara, dia mengatakan, aku pergi dengan sukacita seperti seorang anak lulus sekolah. Saya merasa kuat di dalam Kristus. Saudara, waktu teman saya dipanggil Tuhan, seorang hamba Tuhan di Surabaya, saudara, pada waktu dia dipanggil, ini kesaksian dari keluarganya, dia mengatakan, cuma satu yang dia katakan, Tuhan baik. Dia kata, Tuhan baik, sampai 3 kali. Tuhan baik. Lalu dia, kenapa? Lalu saya dengar itu, saya mengatakan, iya, Tuhan baik. Saudara, banyak kesaksian yang saya bisa cerita kepada saudara. Kenapa dia berkata seperti itu? Sama dengan Simeon, dia mengatakan, aku sudah ketemu dengan Tuhan, aku sudah ketemu dengan juru selamatku. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku kembali kepadamu, Tuhan. Oh saudara, sangat indah, saudara. Kalau saudara melihat ini, setelah berjumpa dengan Tuhan, saudara, ada ketenangan dalam diri Simeon. Dia mengatakan, aku mau siap menghadapi apapun ya Tuhan. Saudara, ini yang ada. Saudara, lalu biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera. Biarlah hambamu pergi dengan tenang. Biarlah hambamu pergi dengan sejahtera. Dia jalan, saudara. Seolah-olah dia jalan. Dia menghampiri terus sampai selesai. Mengapa? Sebab sudah berjumpa dengan Tuhan. Saudara, para martir yang menghadapi segala macam bencana, kesulitan hidup, karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan, aku datang kepadamu Tuhan, aku bisa berdiri teguh sebab Tuhan yang menguatkan aku. Saudara, ini yang kita lihat, saudaraku. Dia mengatakan, aku sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku melihat keselamatan yang daripadamu, saudara. Walaupun dia lihat masih bayi, saudara, tapi mata imannya melihat Yesus yang akan terus bertambah besar, dan kemudian Yesus yang akan mati menebus dosa manusia. Saudara, ia ada. Itu yang Simon rasakan. Saudara, Simon merasakan hal itu, saudara. Yesus adalah juru selamat baginya. Saudara, buat kita, buat saudara dengan saya,
Saudara, apakah Yesus masih tetap juru selamat saudara? Amin. Dia adalah penyelamat saudara. Dia setia dan dia tidak akan meninggalkan saudara di dalam segala apapun saudara. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Tanpa Tuhan Yesus, dunia ini gelap saudara. Kejahatan akan terus bertambah-tambah saudara. Yesus terang dunia. Dia menyatakan siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Hanya Tuhan Yesus. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari kematian kekal? Hanya Tuhan Yesus. Dia adanya saudara. Dia adalah terang saudara yang ada. Jadi saudaraku, ini yang ada. Pada waktu Yesus hadir, saudara, semua dibuka semua saudara. Segala yang tersembunyi, yang misteri dibuka. Yesus membuka semua yang tertutup supaya manusia itu mengerti. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Kadang-kadang saudara, ada orang mencari terang di tengah matahari siang. Seorang filsuf Yunani, dia membawa lampu saudara di tengah matahari. Di tengah matahari saudara, dia coba cari saudara. Lalu ada orang mengatakan, "Bapak, kenapa cari benda di tengah matahari?" Dia mengatakan, "Matahari kurang terang, aku butuh lagi terang." Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dia seolah-olah mengatakan, saudara, matahari tidak cukup terang untuk menerangi semua. Lalu satu kutipan dia mengatakan, terang yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Dia yang menerangi bukan hanya seluruh dunia, tapi dia menerangi hati saudara. Dia menerangi saudara. Dia menerangi semua yang ada saudara. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Simeon apa? Simeon menerima lalu memberkati anak itu. Dan dia mengatakan saudara, anak ini akan menentukan kejatuhan dan kebangkitan banyak orang di Israel. Anak ini akan menentukan kejatuhan dan kebangkitan banyak orang di Israel. Apa maksudnya saudara? Kemarin ada satu ibu, dia WA ke saya. Dia mengatakan begini, Pak Ishak, bagaimana pendapat Pak Ishak tentang takdir? Tentang takdir. Sebab ada orang mengatakan takdir itu ada. Dia berkata, kalau udah takdirnya seperti ini, kalau takdirnya seperti ini. Lalu saya jawab, takdir itu patokannya, ketentuan takdir itu cuman ada satu, di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Orang yang ada di dalam Yesus Kristus, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus ditakdirkan selamat. Sebab dia adalah juru selamat manusia. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus ditakdirkan selamat. Orang yang di luar Yesus Kristus ditakdirkan tidak selamat. Kenapa? Saya bilang itu karena Yesus juru selamat. Jadi takdir itu patokannya di sana. Sebab itu saudara, Simeon mengatakan bahwa kehadiran Yesus itu membuat saudara, perbedaan satu dengan yang lain. Yang satu saudara yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak percaya kepada Tuhan, ini ada perbedaan. Penentunya itu dari Tuhan Yesus. Penentunya Tuhan Yesus mengubah sejarah hidup manusia saudara. Jadi saudara, bukan hanya di bumi, bahkan sampai ke sorga. Orang yang di dalam Kristus saudara, dia akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Orang yang di luar Kristus ditakdirkan dia tidak masuk ke dalam kerajaan kekal. Itu yang ada. Itulah sebabnya Simeon mengatakan Yesus adalah penentu apakah orang itu hidup atau binasa. Yesus adalah penentu apakah orang itu hidup atau binasa. Kalau dia menerima Kristus, dia akan hidup. Yohanes 3:16 mengatakan Allah mengasihi manusia. Allah mencintai manusia. Dia datang ke dunia ini. Dia mau menyelamatkan manusia. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang itu akan selamat. Orang yang menolak, orang itu tidak akan selamat, saudara. Itu yang ada. Jadi Yesus itu betul-betul penentu. Makanya Simeon mengatakan dia adalah penentu, saudara. Sekarang saudara ada di mana?
Kalau saudara ada di dalam Yesus Kristus, saudara, takdir saudara baik, takdir saudara bahagia. Walaupun saudara tidak punya apa-apa sekalipun, tetapi saudara bahagia karena saudara di dalam Yesus. Tetapi kalau saudara di luar Kristus, saudara jauh dari jalan yang benar, yang sesungguhnya, saudara akan binasa. Itulah sebabnya waktu Simeon itu melihat bayi itu, bayi Yesus itu, dia mengatakan, Tuhan, aku kembali kepadamu. Dia merasakan, saudara, ini juru selamat manusia. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku datang kepadamu. Saudara, Natal, menerima Yesus itu juga menerima keselamatan. Menerima Yesus itu menerima kehidupan kekal. Menerima Yesus itu menerima, saudara, kebahagiaan yang dan sukacita yang kekal. Itu hanya ada di dalam Yesus. Hari ini, saudara, saudara ada di tempat ini. Saudara, tawaran dari Injil, tawaran dari firman Tuhan, saudara, di dalam Yesus. Saudara, saudaraku, terimalah Yesus ada di dalam diri saudara. Biarkan Yesus Kristus tetap tinggal dalam saudara. Kalau John Wesley mengatakan yang terbaik dari semuanya ini kalau disertai Tuhan, saya mengatakan iya, saya mengatakan betul, saudara. Tetapi saudara, apa maksud dari arti itu semua? Kalau kita bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita ada memimpin kita tiap hari, baik di bumi sampai kita meninggal, sampai kita dibawa ke tempat yang sama. Saudara, ada satu keindahan. Beberapa hari lalu saya dari Jakarta, saudara, suami dari kakak saya dipanggil Tuhan. Saya lihat dia, saya berkata kepada anak-anaknya, kalau dia ada di dalam Kristus, jangan terlalu banyak dipikirkan. Sebab apa? Sebab dia bersama dengan Tuhan. Saudaraku, sangat indah. Terakhir Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus. Jikalau aku dipanggil Tuhan, jikalau itu aku mati, adalah keuntungan. Mengapa keuntungan? Karena dia adalah juru selamat manusia, Yesus, yang saudara percayai hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, renungan singkat dari Natal hari ini mengajak saudara untuk melihat kembali makna Natal, yaitu kelahiran Juru Selamat manusia. Saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadinya. Saudara adalah orang-orang yang berbahagia seperti Simeon. Dan saudara memandang Tuhan dengan hati sukacita dan bahagia. Bagi saudara yang belum, saudara buka hati saudara kepadanya. Biarkan Kristus masuk di hari Natal ini. Biarkan Tuhan Yesus berbicara kepada saudara. Sebab tidak ada nama lain di kolong langit ini yang di dalamnya ada keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, saudara. Percayalah saudara kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu buat firman Tuhan. Kami sudah mengenal Engkau sekian lama. Bertahun-tahun kami sudah mengenal Engkau. Dan sampai sekarang pun kami masih tetap di dalam Engkau. Kami masih bertekun dan setia di dalam-Mu Tuhan. Dan kami memegang Engkau sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Sampai kami menghadap Engkau yang kami cintai. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mencintai-Mu, ya Juru Selamat, ya Penolong, ya Penghibur. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Natal ini, Juru Selamat yang indah ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarkan firman-Mu berbicara dalam hati kami. Roh Kudus meteraikan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyi nyanyian yang biasa dinyanyikan kalau pada hari Natal, Malam Kudus Sunyi Senyap. Saudara, saya undang Ibu Gembala untuk maju kita. Saudara, tadi masuk, saudara diperintah lilin. Saudara, nanti saudara siapkan lilin. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Lalu kita nyalakan, kita punya lampu bersama, saudara. Tuhan
Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kami datang kepadamu menghadap Engkau ya Tuhan. Kami membawa diri kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa semua keberadaan kami. Kami membawa seluruh persoalan, seluruh kebahagiaan, seluruh sukacita, seluruh keadaan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Terima kasih. Sore ini ya Tuhan kami berdoa buat umat-Mu yang hadir pada saat ini. Bapa, berbicaralah kepada kami. Sertai kami, karena tidak ada yang paling baik dalam hidup ini selain disertai Tuhan. Sertai semua yang ada, sertai dalam segala apapun, dalam apapun yang diperbuatnya, beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini yang kami inginkan daripada-Mu Tuhan. Sertai kami selama-lamanya sampai kami masuk ke dalam kerajaan yang kekal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja Bukit Saiful selama sebentar. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan. Rabu dan Kamis kita berdoa di rumah masing-masing. Jumatnya baru kita ada doa dan puasa jam 8 pagi sampai jam 12. Dan Minggu seperti biasa kita ibadah jam setengah 8. Dan ibadah itu tahun Minggu setengah 8. Ya, itu jadi ibadah yang sangat berat seperti biasa ibadah itu tahun. Bapak Ibu, banyak sekali hari bahagia gitu ya dalam hidup ini. Berbahagia kalau kita menikah, berbahagia kalau kita berhasil membuka usaha. Tapi hidup yang paling berbahagia adalah pada saat kita berjumpa Yesus secara pribadi dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan kekal yang Tuhan katakan. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang luar biasa. Sungguh Tuhan, seorang bayi telah lahir, Tuhan menjadi Juru Selamat kami semuanya. Sehingga Tuhan, kami yang mestinya jatuh dalam dosa dan kami Tuhan mati dalam kekekalan, tapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan, karena kelahiran-Mu yang menebus kami, sehingga Tuhan dosa dan segala pelanggaran kami yang Engkau tanggung ya Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa baik Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh merayakan Natal meskipun dengan sederhana. Biarlah setiap Tuhan firman yang disampaikan benar-benar menjadi rema buat setiap kami yang mendengar, dan sungguh jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Terus dalam segala hal Tuhan yang kami kerjakan, kami pikirkan, kami buat, kami perkatakan, kami lihat, semuanya adalah dasarnya firman Tuhan. Terima kasih kami rindu mempersembahkan hidup kami pribadi lepas pribadi dari persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berikan yang terbaik. Bila Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan yang ada, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dialah Dia bangkit bagi kami semua.
Dan Tuhan memberkati akan mereka, juga dari seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan yang menyertai dari banyak keluarga-keluarga yang dari tempat lain yang datang. Tuhan, mereka ada bersama-sama dengan kami dan berkumpul bersama-sama dengan kami, bersukacita bersama-sama dengan kami, mendengarkan firman-Mu dan merayakan hari kelahiran Engkau sebagai juru selamat manusia. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan telah memberkati mereka di dalam sepanjang hidup mereka sampai ini, sampai nanti, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pekerjaannya, berkati pendidikannya, berkati apa yang mereka lakukan. Bapa di sorga, kalau mereka berkata kepadamu dan berseru kepadamu, Tuhan mendengar doa mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, tibakan di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara dengan membawa berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. We wish you a Merry Christmas. Happy
diundang untuk maju ke depan. Kita sama-sama mau foto bersama. Biar kita ada sedikit kenang-kenangan setiap tahun. Siapa yang bersama-sama kita di tempat ini. Silakan duduk dulu mungkin ibu-ibu. Kita sama-sama mau foto bersama. Kita fotonya di atas sini ya, Bapak Ibu. Mari kami persilakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Mari dipersilakan untuk semuanya. Semua aja ya Bapak Ibu, kita jadikan satu frame. Mari silakan. Nanti saya kasih waktu juga untuk mau foto keluarga juga boleh. Silakan Bapak Ibu.
batasnya itu ya, TV. Ya, ya. Masuk, bapaknya yang berangkat merah masuk. Sampai Kaufil. Bapaknya 2-3 masuk. Ibunya masuk. Enggak kelihatan. Kojun, Bu Wiwi geser kanan. Kojun, Bu Wiwi geser kanan. Wah. Kanan terus. Adik-adik kanan. Yang bawah kanan terus. Enggak masuk, kalian enggak masuk. Sampai ini soleh. Musuh mundur mana? Harusnya kena sih. Bentar, sabar ya. Maaf ya. Iya, tolong ya. Dusul. Kamu sudah tahu. Nanti dibilang 99, 98. Senyum Bang. Jongkok bisa kah? Geser ke kanan. Maaf ya lama. Oh, kayak ngono ya. Yuk, kita. Bentar. Saya panik. Ini enggak usah. Oke. Kamera 3, 2, 1, smile. Bentar ya, ini tak geser ya. Naik ke atas juga nggak apa-apa. Merry Christmas. Bentar ya. 1, 5. Bentar, sabar. Setting dulu ya, maaf ya, lama. 1, 5, 7. Oke. Lagi. 1, 2, 7, 10. Lagi 1, 2, 3. Di sebelah kiri Bapak Ibu boleh makan di dalam, boleh makan di luar, silakan. Jangan langsung pulang dulu ya. Ibu-ibu yang bertugas, dimohon lebih cepat ya untuk keluar. Lampu nyala naik depan.
Iya. Dapat satu-satu, jangan nyeruntul-nyeruntul. Sudah. Satu-satu ya, satu-satu. Boleh makan di dalam gereja, boleh. Mau pulang boleh, makan. Ini bunyinya. Oh. Saya belum. Thank you.